Terima kasih orang baik. Shh, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa. Wow, aku sebenarnya pengen bikin live. Aku pengen live sebetulnya, cuma nggak tahu masalahnya di mana. Saat live itu coba lagi. Saya nggak ngerti. Mungkin ada sesuatu atau ada yang lain atau wifi-nya yang bermasalah dan lain sebagainya. Karena ketika saya coba untuk nonton yang lain atau buka YouTube dan lain sebagainya, itu masih bisa dibuka. Cuma ketika saya untuk live streaming coba lagi. Ya sudahlah ya. Justru kalau misalnya ndak pakai live bisa cepat, bisa sampai, maksudnya bisa lebih mudah membahas, kemudian bisa langsung tanpa basa-basi. Intinya di situ ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Tanpa terkecuali saja, mungkin nanti video ini tayangnya malam ya teman-teman, karena sebetulnya ini saya syuting sudah jam 5 sore. Maksudnya pengen syuting sampai setengah 6 gitu minimal ya. Minimal sampai setengah 6 sampai selesai, kemudian live. Jadi saya nggak perlu edit lagi, nggak perlu tayangin lagi. Jadi pengennya instan. Kemudian sudah tinggal buka puasa, menyiapkan buka puasa. Tapi ternyata ya seperti itulah kira-kira. Ada trouble sedikit yang dimana saya nggak bisa live streaming. Nggak tahu kenapa ini. Tadi setiap live coba lagi. Saya nggak ngerti kenapa. Nanti dicoba, kita cari tahu dulu ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Spesial semuanya, tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang di kesempatan hari ini mungkin sedang berpuasa, sedang menyambut berbuka puasa. Kalau jam segini sih biasanya orang lagi pada nyambut buka puasa. Mungkin pas lagi nonton video ini sudah pulang taraweh, sudah kenyang, sudah waktunya tinggal tidur, terus mempersiapkan tenaga buat mungkin ada yang mau tahajud, ada yang mau sholat hajat dan lain sebagainya, untuk mengejar berkahnya Allah di bulan suci Ramadan. Mungkin ada juga yang sudah beranjak tidur untuk biar nanti sahurnya nggak kesiangan. Khususnya buat para kaum hawa ya, untuk remaja putri juga mungkin sedang mempersiapkan, karena biasanya kaum laki-laki kan taunya tinggal makan ya toh. Nah, yang mempersiapkan nih ibu-ibu dan juga adik-adik remaja putri ya. Pokoknya apapun yang jenengan lakukan hari ini, selamat beraktivitas. Semoga semuanya diberikan kelancaran kemudahan. Saya doakan untuk semua yang nonton video ini tanpa terkecuali saja. Siapapun jenengan, siapapun kalian, semoga Allah sehatkan badan untuk yang sedang sakit, amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi belum memiliki rezeki, semoga Allah limpahkan rezekinya, amin. Untuk kalian yang mungkin sedang dalam kondisi dalam bermasalah, semoga Allah berikan solusi terbaik atas masalahnya, amin ya Allah. Untuk yang belum bekerja, semoga lekas bekerja. Untuk yang sudah bekerja, semoga diberikan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan di jalan Allah, kemudian bersedekah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya saja. Seperti biasa, Mas Tulus nggak henti-henti ngemis. Mas Tulus pokoknya terus ngemis sama kalian. Aku minta bantuan dari kalian, minta donasi dari kalian untuk yang mau membantu, karena Jumat besok itu masih ada donasi 50 nasi box dan juga 150 paket takjil yang akan kita bagikan untuk para saudara-saudara kita di jalanan mungkin ya. Dan hari ini sudah pelunasan, maksudnya saya sudah bayar semuanya untuk yang paket Jumat besok, dan sudah stop ya. Jumat depan hanya ada nasi box 50 saja. Nah, di sini saya menggugah hati jenengan, ayo bantu saya untuk menambahi takjil berapapun untuk Jumat depan, karena Jumat depan itu hanya ada nasi box 50 saja. Selebihnya itu hanya ada takjil. Selebihnya ada nasi box tanpa takjil karena donasinya sudah menipis. Ayo teman-teman yang mau membantu saya, pengen bersedekah, pengen berdonasi, gimana caranya? Klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfer minimal 5.000, maksimalnya terserah jenengan. Saya tunggu, sangat masih tunggu. Dan yang sudah bersedekah, saya hanya bisa bilang terima kasih. Semoga Allah yang menukar
kemudian disampaikan hajat apapun yang jenengan hajatkan, kemudian pahalanya disampaikan kepada yang jenengan tuju ya. Amin. Dan ada sebuah pertanyaan yang masuk ke saya dari subscriber yang sedikit menggelitik juga sih, karena ada pertanyaan, Mas, terus dari kemarin kita bahas ilmu dan juga mata batin, kemudian merembet seperti inilah subscriber saya. Jadi mereka itu banyak orang-orang yang memang selalu merasa penasaran dengan apa yang dibahas. Jadi setelah bahas, misalnya bahas lontong, nanti tiba-tiba larinya ke sambal kacang. Jadi merembet terus, mereka selalu pengen tahu, dan cabangnya itu sudah pasti kemana-mana. Dan dalam hal ini sorry. Oke, maaf teman-teman ya, kepencet. Dalam hal ini saya sebetulnya ingin meluruskan beberapa hal yang kemarin sempat ada dianggapnya agak-agak sedikit salah soal mata batin dan lain sebagainya. Dan ada yang beranggapan begini, berarti kalau orang dibuka mata batinnya sudah dipastikan selalu kesurupan. Tidak juga, sebetulnya tidak seperti itu. Jadi gini teman-teman, dalam pembahasan kita soal perkara ilmu mata batin, hal-hal gaib dan lain sebagainya, sebetulnya kita memang harus smart ya. Harus jadi smart people, dimana kita harus mengerti yang dikatakan Mas Tulus itu jalurnya kemana, kemudian arahnya kemana, dan apakah itu universal, berlaku untuk semuanya. Sebetulnya tidak. Jadi ada sebagian yang tidak mengerti, kemudian mengambil kesimpulan sendiri. Dan ada sebuah pertanyaan yang masuk, Mas Tulus, kemarin sudah dibahas soal seperti itu, kemudian yang jadi pertanyaan saya adalah, untuk mengetahui apabila ilmu yang kita dapatkan, entah itu kita pelajari, entah itu yang datang dari leluhur kita, entah itu ilmu yang tiba-tiba datang. Ada loh ilmu tiban, namanya ilmu tiban. Jadi dia itu datang ke kamu tiba-tiba, kamu tuh tiba-tiba bisa ngelihat. Ada kan manusia yang nggak bisa apa-apa sebelumnya, tiba-tiba bisa ngelihat hantu, bisa komunikasi sama hantu, kemudian mereka bisa ngobatin orang dan sebagainya. Itu ada ilmu yang semacam itu. Dan cara mengetahuinya itu seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Nah, itu pertanyaan yang bagus, dan kita boleh angkat di hari ini untuk pemahaman bahwa ya meskipun mimpinya bagus tuh belum tentu ilmunya tuh bagus. Meskipun khodamnya terlihat bagus, belum tentu itu ilmu bagus. Jadi seperti itu. Banyak yang bilang, Mas Tulus, ilmu saya itu kan dari leluhur saya. Leluhur saya itu alim ulama. Leluhur saya itu bla 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 bla. Misalnya. Terus saya sering dikasih gambaran kalau yang mendampingi saya itu kakek-kakek pakai sorban, sudah pasti Islam, bla 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 dan sebagainya. Apakah itu dijamin dia bagus? Belum tentu, teman-teman. Belum tentu. Saya pribadi pada awal ketika diketahui saya memiliki khodam pendamping atau ilmu leluhur, waktu di off air itu sempat dikatakan kalau saya itu diikuti sama nenek-nenek yang mukanya compang-camping dan itu jelek. Aku sering dari zaman ikut jejak paranormal, ikut masih dunia lain zaman dulu, tahun 2013 kalau nggak salah. Itu tuh setiap ada paranormal yang nerawang aku ikut acara-acara begitu tuh selalu dibilangnya yang dampingin si Tulus itu nenek-nenek compang-camping. Nenek tua, rentah, jelek, compang-camping, bajunya jelek. Nah, kemudian setelah ketemu Ustadz Danu, terbukalah di situ ada sosok nyai yang memang sebetulnya memang penampakannya itu adalah sudah dipastikan begini teman-teman ya. Kita pastikan pasti begini. Kalau yang ngikutin kita aja jelek, compang-camping, ya kan? Terus mukanya tuh serem, pasti jelek. Pasti jelek dong di tubuh saya. Dalam pikiran saya kan seperti itu pada waktu itu. Makanya saya inisiatif untuk nyari slot untuk minta di siraman kolbu supaya menetralisir tubuh saya. Tapi ternyata setelah saya ketemu Ustadz Danu, terbukanya adalah nenek-nenek tadi hanyalah kamuflase dari nyai yang menampakkan dirinya atau memperlihatkan dirinya itu sebagai wujud yang buruk, yang jelek. Dan menurut Ustadz Danu sendiri, meskipun tidak dinyatakan bagus 100%, tapi nyai itu tidak buruk. Nyai itu tidak seburuk yang terlihat di mata orang-orang sebelumnya. Nah, ini yang terkadang saya sendiri kadang mikir, ya aduh khodam saya jelek, berarti jelek dong saya gitu. Kadang-kadang saya mikir, aduh khodam saya gini, berarti saya gini dong. Aduh khodam saya begitu, saya berarti. Nah, pemikiran saya itu selalu seperti itu. Nah, ini juga jadi gambaran buat kita semua bahwa walaupun kamu mimpinya itu ditemui sesuatu yang baik, belum tentu itu baik. Khodam kamu terlihat baik, belum tentu itu baik. Jadi
Ini sebagai tolak ukur kita. Nah, ciri-ciri bagaimana kalau ilmu ataupun hal yang masuk ke tubuh kita tadi adalah kamuflase bangsa jin, sebetulnya seperti apa? Ciri-cirinya ya. Dan ini bukan ciri-ciri konkret. Maksudnya bisa jadi ini hanya kamuflase juga, bisa jadi ini salah, bisa jadi ini benar. Jadi tolong ditelaah dengan betul, tolong disikapi dengan betul. Apa yang Mas Tulus sampaikan, kemudian dengan apa yang jenengan alami. Jadi ketika sama dengan apa yang Mas Tulus sampaikan, belum tentu kamu mengklaim diri kamu bahwa berarti ilmu saya jelek. Bukan seperti itu sih, ya. Yang pertama, ciri-cirinya adalah kamu sering dapat mimpi. Sering dapat mimpi yang nggak masuk akal. Ada dua hal. Yang pertama adalah mimpi sesuatu yang baik, yang kedua mimpi sesuatu yang buruk. Yang pertama itu mimpi, kemudian kita pecahkan mimpinya menjadi dua hal. Mimpi baik dan mimpi buruk. Mimpi baik ini seperti apa? Mimpi baik ini kamu merasa kamu sering banget ditemui sama orang jin ataupun apa yang mengaku tuh alim ulama. Seakan-akan dia Wali Songo, Sunan Kalijogo lah, Sunan Kudus dan lain sebagainya. Dan dia itu merasa dia tuh mengaku kalau dirinya itu seorang alim ulama. Itu juga waspada, hati-hati ya teman-teman. Kemudian itu mimpi baiknya. Mimpi buruk, justru mimpi buruk ini yang suka ketemu dengan makhluk yang menyeramkan. Contohnya kayak ular, singa, macan, dan lain sebagainya. Apakah ini dikategorikan sesuatu ilmu yang buruk dengan mimpi buruknya atau mimpi jeleknya? Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata tidak. Justru 90% ilmu yang baik itu dia akan memberi ujian kepada sang pemilik ilmu atau sang pewaris ilmu. Tidak ada kok ilmu tuh yang justru membanggakan diri, iki khodamku ini, kamu tuh, aku mimpi ketemu dengan alim ulama, aku mimpi ketemu dengan Wali Songo dan lain sebagainya, jadi khodamku tuh Wali Songo, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu juga patut diwaspadai justru. Tapi bukan berarti ketika kamu dimimpiin ular, singa, terus itu nggak bagus, mungkin itu bagus, belum tentu. Tapi ya sekali lagi, saya rasa setiap orang diberikan ilmu, setiap orang yang menerima sesuatu yang berbentuk ilmu tadi, saya rasa orang itu memiliki winner roh atau memiliki pengetahuan khusus, memiliki insting khusus, feeling khusus di mana ini betul atau tidak. Kalau kamu sudah mengetahui mimpimu, nih ada mimpi baik juga. Ternyata salah satu mimpi yang di mana kamu tuh sering banget mimpi diajak ke Ka'bah, diajak naik haji. Itu ternyata juga salah satu contoh tanda-tanda kalau tadi bangsa jin ingin mengkamuflase kamu, kalau mereka itu khodam yang baik atau ilmu yang baik. Padahal sebetulnya mereka hanya mencoba menggiring kamu. Oh, ini ilmunya Islam. Oh, arahnya ke Islam, ke agama. Jadi mereka tuh seperti itu. Ini yang sedikit bahaya. Jadi mimpi sering ke Madinah, mimpi sering naik haji, mimpi sering ke Mekah intinya. Ini bisa jadi kamuflase bangsa jin. Kenapa? Mereka membungkus semuanya menjadi indah, mereka membungkus semuanya menjadi baik, kemudian seakan-akan kita itu mendapatkan hidayah. Seakan-akan itu ilmu dari Allah, seakan-akan itu ilmu Islam banget, sesuai dengan syariah agama. Padahal ya kita nggak pernah tahu. Nah, jadi untuk kalian yang merasa punya ilmu, entah itu ilmu apapun, ketika kamu merasa bertemu dengan sesuatu yang justru ketemunya dengan ustadz, dengan alim ulama, terus kamu sering diajak ke Mekah, kamu sering diajak naik haji di mimpinya, ya, itu hati-hati. Bisa jadi bangsa jin tadi mengkamuflase dirinya supaya lebih bisa diterima di tubuhmu. Oh iya, teman gaibku tuh bagus kok, orang dia pakai baju gamis muslim, terus sering ngajak aku naik haji, mengajarkan aku soal agama, selalu bawa ayat-ayat Allah. Nah, ini kamuflase yang berbahaya. Jadi yang pertama ciri-cirinya adalah melalui mimpi, yaitu mimpinya itu bisa mimpi bagus, bisa mimpi jelek, tergantung arahnya di mana. Kalau mimpinya bagus, mungkin akan dibawa sebagai contoh ataupun kepribadian yang mungkin saja salah ketika mimpinya itu ternyata arahnya maksudnya ke indah-indah. Contohnya ketemu wali, terus naik haji, Mekah dan lain sebagainya. Kalau mimpi yang seperti itu diwaspadai. Tapi bukan berarti nggak bagus loh ya teman-teman ya. Bukan berarti nggak bagus. Mas Tulus tidak mengklaim semuanya. Jadi apa yang Mas Tulus sampaikan itu tidak Mas Tulus klaim. Kemudian mimpi bertemu dengan sesuatu yang buruk.
Justru gambaran yang buruk ini adalah gambaran angkara murka, gambaran sesuatu yang bisa jadi justru kejelekan, tetapi ternyata kebalikan dari yang tadi. Itu biasanya bangsa jin itu mengkamuflasenya seperti itu. Apakah mendapatkan ilmu itu segampang balikin telapak tangan? Ya enggak juga. Ketika contohnya ada kita mau dikasih sesuatu, kamu dapat keris, dapat apa, dapat ini. Pilihan saja ketika ada orang dapat keris, tinggal megang keris, dapat batu tinggal megang batu. Itu orang-orang pilihan yang mendapatkan seperti itu. Selebihnya mereka akan mendapatkan ujian. Contohnya dengan menghadapi si penjaga ini dulu lah, kerisnya dan lain sebagainya. Itu semua kamuflase bangsa jin, teman-teman. Dan saya tidak mengatakan bahwa gaman ataupun jimat ataupun keris dan lain sebagainya itu jelek. Tapi dalam hal ini tetap harus waspada, hati-hati, karena sekali lagi mereka yang seperti itu ada pegang, ada pagernya, ada yang megang, sudah dipastikan ada khodamnya. Nah, ini bagus nggak buat tubuh kita? Nah, itu. Yang pertama adalah mimpi, bisa mimpi buruk, bisa mimpi jelek. Jadi bisa jadi kebalikannya sebetulnya mimpi ini. Bisa jadi kebalikannya. Kemudian yang kedua adalah kita itu lebih sensitif. Lebih sensitif dengan makhluk-makhluk gaib, tetapi terlalu ekstrim. Lebih sensitif. Kamu ketika mendapatkan sesuatu ilmu yang mungkin saja ilmumu tuh kurang bagus, maaf ya, bukan aku mengklaim kurang baik, tapi kurang bagus, atau nggak bagus nggak, tapi kurang bagus, kamu tuh bisa tiba-tiba ngelihat jin. Kamu bisa tiba-tiba ngelihat jin, tapi ekstrim ngelihatnya. Atau mendadak tiba-tiba, secara tiba-tiba. Gue tadi perasaan cuma bisa ngerasain doang deh, tapi tiba-tiba ternyata gue bisa ngelihat nyata depan mata gue, terus gue bisa ngobrol. Nah, itu kan terlalu ekstrim namanya. Nah, ini juga bisa jadi salah satu contoh kalau kamu tuh sudah dikamuflase sama mereka. Woi, gue hebat, gue bisa apa. Terus kamu tuh bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Misalnya contohnya kayak ada orang-orang yang kamu tuh kamu dibenci sama dia. Terus kamu tuh punya dendam kesumat sama orang itu. Tapi di sisi lain memang Allah menjadikan itu sebagai karma. Di sisi lain dimanfaatkan bangsa jin untuk membuat kenyataan itu terjadi. Contohnya ada orang jahat sama kamu, tapi orang itu tuh ngerasain balasannya nyata depan kamu banget, dan kamu tuh bisa ngelihat banget. Itu kan jarang. Jarang loh kita tuh bisa melihat orang merasakan karma dari apa yang mereka lakukan tepat di depan mata kita. Itu jarang banget. Nah, kalau kamu sering ngalamin hal kayak gitu, dan itu nyata di depan kamu, dan itu terlihat secara nyata, itu hati-hati. Mereka coba meyakinkan kamu dengan apa? Dengan memberikan hal-hal yang seakan-akan gak masuk akal, tapi nyata di depan kamu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar yang terlalu berlebihan tadi. Termasuk halnya adalah misalnya ada teman kamu yang kesurupan, tapi kamu pegang aja orangnya udah sembuh. Atau teman kamu tuh ngerasa gak enak, atau kamu tuh ngerasa bisa ngobatin orang tapi ekstrim gitu loh. Ngerasa bisa ngobatin orang tetapi ekstrim, mengobatinya ekstrim. Dan terlalu nyata, terlalu berlebihan. Perasaan cuman gua ini doang kok sembuh, ya. Cuman yang berlebihan ini sekali lagi perlu kita nalar lagi, teman-teman, ya. Saya rasa setiap orang yang memiliki ilmu atau memang dia bisa jadi wadah sebuah ilmu, itu mereka memiliki insting. Sekali lagi insting, perasaan, perilaku, semua itu ada di kepala kita. Dan biasanya orang-orang seperti ini juga bukan orang sembarangan. Tidak berarti orang sembarangan tiba-tiba saya punya ilmu, tiba-tiba saya bisa ngobatin orang, tidak juga. Nah, itu yang terlalu ekstrim. Selanjutnya adalah kita terlalu congkak, terlalu merasa bisa. Kita terlalu merasa bisa dan terlalu merasa berilmu, terlalu merasa memiliki sesuatu, entah itu apa. Jadi ilmu yang mungkin saja jelek tadi adalah ilmu yang memiliki rasa congkak yang luar biasa. Kamu tuh terlalu rasanya kamu tuh kayak, kalau saya punya ilmu leluhur justru saya takut. Kalau saya takutnya nanti saya matinya susah, saya nanti matinya begini gitu. Kalau saya tuh pikiran saya begitu. Punya susuk itu nggak seneng segini nih. Ada orang yang punya susuk jadi congkak, ada orang yang punya ilmu jadi congkak. Nah, ini contoh kalau ilmu tadi nggak bagus, atau ilmu tadinya kamuflase bangsa jin saja, yang bisa jadi membuat kamu jadi congkak. Ngerasa punya khodam, ngerasa punya ilmu, tapi kamu tuh congkak, kamu sombong. Kamu keras hati di situ. Oh, hebat dong gue punya ilmu dong, gue punya ini, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang justru seharusnya menjadi bahan wacana kita untuk menahan,
untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Pernah mendengar istilah semakin berilmu dia akan semakin merunduk, yaitu ilmu padi? Itu ilmu yang sebenarnya, teman-teman. Ketika kamu banyak tahu, kamu akan semakin diam. Ketika kamu banyak tahu, kamu akan semakin merunduk, bukan semakin doak-doak. Makanya kadang-kadang orang, kok aku udah ngerasa, udah aku buang, aku netralin, kok masih begini aja ya? Kadang-kadang kita nggak ngerasa kelepasan mulut kita. Kadang-kadang kita mulut kita kelepasan. Gue tuh bisa bantu lu, gue tuh bisa apa. Nah itu kamu matahin diri kamu sendiri sebetulnya ketika kamu merasa kamu punya sesuatu terus kamu merasa bisa membantu. Nah itu salah sebetulnya. Kemudian yang terakhir ini agak sedikit agak sedikit lebih ekstrim lagi, karena kamu merasa kayak bisa nerawang orang tapi tanpa sebab musabab. Kamu bisa melihat orang, kamu bisa menerawang orang, kamu tuh bisa menilai orang, kamu tuh bisa kayak ngebaca mata orang gitu loh, kayak ngebaca kepribadian orang, tapi kamu sendiri nggak tahu bagaimana jalur membacanya. Kalau saya sendiri kan saya ngerti, oh alisnya begini, matanya begini, kemudian ada yang kita baca dan lain sebagainya, ada seperti itu. Maksudnya ada tekniknya. Tapi kalau misalnya kamu tuh, loh kok lu ngerti? Misalnya nih tiba-tiba teman kamu ngomong, lu tuh ada ini ada hodamnya tuh bulu ya, gitu. Nah, terus lu tuh nyadar, tapi teman lu nanya, loh kok lu bisa tahu sih? Terus lu nanya, nggak tahu, gue pengen ngomong aja. Nah, ini yang hati-hati, karena dia sudah mulai memasuki tubuhmu, dia sudah mulai memasuki caramu bersikap, caramu berbicara, dan dia sudah mulai mengkamuflase tubuhmu sebetulnya, mengatakan hal-hal yang tidak kamu katakan sebelumnya. Ya, jadi dia itu intinya tuh gini, banyak hal-hal aneh ya. Salah satunya kita jadi sombong, jadi congkak. Kalau dalam rumah tangga itu maaf, kalian jadi nafsu seksnya bertambah lebih. Kemudian ada rasa ketertarikan dengan lawan jenis yang luar biasa. Maksudnya kita tuh nafsu sama selain pasangan kita tuh agak berlebihan. Itu juga hati-hati. Ini aku sebutin aja beberapa yang memang jadi faktor pendorongnya ya. Kemudian badanmu tuh hawanya nggak enak, panas, malas ibadah dan sebagainya, itu juga bahaya. Tapi yang ada salah satu contoh ilmu yang justru salah tapi bikin kita tuh rajin banget ibadah. Tapi saat ibadah kamu mikir, saat ibadah tuh kamu tuh rajin banget ibadah, terlalu rajin ibadah, terlalu ekstrim beribadahnya. Nah ini juga hati-hati, malas beribadah karena ilmu yang jelek, atau terlalu rajin beribadah karena ilmumu bagus. Karena ilmumu jelek juga bisa jadi, atau ilmumu bagus juga jadi. Ilmu bagus itu intinya di sini teman-teman. Mau ilmumu bagus, mau ilmumu jelek, mau ilmu yang masuk di tubuhmu itu jelek atau bagus, kalau kamu berlebihan dalam beribadah itu ada porsinya loh. Beribadah itu ada porsinya. Ketika kamu sudah berlebihan dan kamu merasa kamu paling benar, kamu merasa kamu bisa soal sunnah, soal ini, itu, dan kamu mulai mengklaim orang lain, disitulah kamu sudah merasa sombong dengan ilmumu. Percaya atau tidak? Kadang-kadang begini teman-teman, dengan alasan sunnah, bla 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 bla, salah orang itu. Kita langsung mengklaim orang. Sayang banget amal ibadahmu, coy. Sayang banget kamu jendat-jendit, kamu sujud, kamu takbiratul ihram segala macam. Sayang banget pahalanya hilang begitu aja gara-gara kamu mengklaim orang. Nah, kadang-kadang kan kita keimanan yang berlebihan ini membuat kita menjadi mengklaim orang lain. Terlalu berlebihan dalam beribadah, terlalu berlebihan dalam keimanan, kita jadi ngeklaim ya enggak, itu berarti jelek. Berarti yang enggak sholat itu pasti masuk neraka. Siapa yang jamin? Siapa yang bilang? Kamu ada jaminan? Kalau orang itu nggak sholat terus dia nggak sholat selamanya, kita nggak pernah tahu. Nah, kadang-kadang ketika kita sudah terlalu mendekatkan diri kepada Allah, ada saja bangsa jin yang menghasut kita. Ilmu yang menurut kita sudah baik tadi ternyata kita kotori dengan apa? Dengan mengotori, dengan berprasangka terhadap orang lain. Nah, intinya adalah kalau ilmu baik itu tidak membuat kita menjadi congkak, tidak membuat kita menjadi terlalu larut dengan itu. Justru yang ilmu yang sebenarnya, ya kalau kita punya itu diam aja, tidak banyak bicara, tidak dikit-dikit apa, kemudian pengen apa, tiba-tiba
ngelihat jin, pengen kita lihat jinnya, ngelihat apa pengen kita tembak jinnya, pengen kita perhatikan, itu apa sebetulnya? Bukan seperti itu. Kalau kayak saya dulu pada waktu belum bisa beradaptasi dengan saya sendiri, saya mungkin apa sih? Saya fokuskan, saya lihat. Kalau sekarang mau ada pocong lewat, mau ada kuntilanak apa, kayak saya lagi jalan, saya lagi nongkrong, apalagi ketika saya lagi jalan-jalan ke Kota Tua. Kota Tua itu kan residu energinya kuat, teman-teman. Daerah Jakarta Barat itu ada namanya Kota Tua. Itu residu energinya gawat. Sama daerah kampus Trisakti. Wah, itu tuh gawat banget. Residu energinya itu ketika kita datang tuh kayak langsung tergambar gitu aja. Ada mayat segala macam. Kalau saya dulu belum bisa mengontrol, saya fokus, saya terus. Saya lihat apa sih sebetulnya. Kalau sekarang saya sudah masa bodoh. Karena saya nggak ngerasa saya punya ilmu. Saya nggak ngerasa punya kelebihan gitu loh. Saya tuh nggak ngerasa saya indigo, saya nggak ngerasa saya punya kelebihan dari Allah. Nggak, saya biasa aja. Masa bodoh, yang penting saya mau jalan-jalan aja. Kan kalau main Pokemon Go itu keliling, muter. Saya jalan megang handphone dan kadang-kadang bush, ada yang terbang lah, ada apa segala macam. Dan itu kebanyakan kan malam kan mainnya. Dan saya itu model yang sekarang tuh udah masa bodoh dengan apapun yang saya lihat gitu loh. Saya sudah seperti itu. Kalau kamu merasa punya memiliki kelebihan khusus, entah itu indigo, entah itu apa, tapi kamu belum bisa mengontrol itu, mulai sekarang persiapkan diri kamu untuk mengetahui bahwa ya mungkin saja ilmu yang kamu miliki itu salah. Dan seperti yang saya lakukan kemarin, atau saya sarankan kemarin, bagaimana cara menetralisirnya? Menetralisirnya adalah pertama kali dengan mengetahui dulu saja. Kamu ketahui, oh ilmuku salah. Oh caraku memperlakukan ilmu ini salah. Oh aku keliru. Jangan kamu fokuskan gini loh, maksud gini. Ada salah satu subscriber saya dari Bandung kalau nggak salah. Itu tuh hampir setiap minggu, setiap Jumat gini. Bukan setiap Jumat, tapi setiap bulan kirim foto. Mas, gimana mas perubahan saya? Saya udah berusaha mas gini. Sebetulnya cara itu kurang bagus, kurang efisien. Karena kita mengevaluasi diri kita terus-terusan, secara nggak langsung malah memancing. Mendingan gini, kita berusaha fokus, mengakui kepada Allah, ya Allah saya tidak mau jadi orang seperti itu. Saya tidak mau jadi orang seperti itu, kemudian saya ingin berhenti. Makanya kadang-kadang karena WhatsApp juga banyak, kadang-kadang saya abaikan dulu, nanti baru saya balas beberapa hari atau beberapa minggu kemudian. Dan beliau tetap aja kadang-kadang gitu, mas saya udah gimana perubahan saya. Padahal cara seperti ini justru memancing sebetulnya. Memancing. Setan akan mengerti. Jin yang mengikuti kita tuh akan mengerti bahwa oh dia ini sedang perubahan begini-begini. Akhirnya dibuat lagi seperti itu. Karena kadang-kadang dia ngasih setiap bulan yang baik ada, tapi mengarahnya ke bukan baik. Ada yang jelek lagi, kok malah buruk lagi. Nah, hal-hal seperti ini justru membuat kita menjadi lebih berprasangka kepada diri kita sendiri. Mendingan, saranku buat yang di Bandung ya, saranku mendingan begini, akui sama Allah, kamu tuh gak punya apa-apa, sudah. Kamu tuh gak memiliki kelebihan apa-apa, fokus ibadah sama Allah, fokus dengan kehidupan masing-masing, dengan kehidupan nyatamu. Gak usah gubris lagi ada apapun. Tubuhmu mau ada apa, jangan. Karena kamu terlalu terus terikat, kenapa? Kamu terus kamu terus mengaku sisi itu. Kamu terus meyakini itu. Kamu terus berprasangka ke tubuhmu kalau tubuhmu tuh masih ada ilmu, masih ada apa, kamu nanya ke saya, kamu ngecek tubuhmu masih ada apa. Nah itu yang justru membuat kamu gak lepas. Gak akan lepas sampai kapanpun. Sebetulnya lepasnya itu ya nggak gampang. Cuma ketika kita sudah masa bodoh dengan tubuh kita, kita fokuskan dengan beribadah kepada Allah, dengan kehidupan nyata kita, itu tidak akan terlalu memforsir tubuh kita, tidak akan terlalu masuk ke tubuh kita. Nah itu yang harus kita lakukan ya. Semoga bisa dimanfaatkan beberapa tips, beberapa ciri-ciri yang Mas terus sampaikan tadi. Dan sekali lagi saya tidak mengklaim siapapun, saya tidak mengklaim apa yang saya sampaikan itu betul atau tidak. Sekali lagi gunakan instingmu untuk menilai apapun yang kamu terima. Saya rasa kalau kalian memang dipilih sama Allah untuk mendapatkan baik itu ilmu luluh dan lain sebagainya, saya rasa kalian memiliki rasa, kalian memiliki insting yang luar biasa kuat. Dan insya Allah kita akan diberikan ilmu-ilmu yang baik. Semoga Allah menjauhkan kita dari ilmu-ilmu yang buruk, didekatkan dengan ilmu-ilmu yang baik. Apa itu? Ilmu bumi, ilmu alam yang mengajarkan kita untuk terus merendah atas apa yang kita punya. Ya, hati-hati teman-teman yang juga berpesan ke saya kalau akan ada gelombang yang kedua, ketiga, gelombang ketiga untuk virus corona. Tetap waspada, patuhi protokol pemerintah.
saranku kalau memang jenengan ndak boleh pulang kampung, ikuti aturan pemerintah karena Eyang sudah memberikan warning untuk corona yang gelombang ketiga ini lebih kuat lagi, lebih besar lagi. Hati-hati dan juga waspada ya. Yang punya kritik dan juga pertanyaan, saran, terus pengen sumbangan, pengen donasi, klik kolom deskripsi. Kemudian untuk yang mau pertanyaan dan juga memberikan pertanyaan apapun pertanyaan kalian seputar dunia gaib, boleh langsung klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_bb2. Mas Tulus pamit dulu, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang sedikit menyinggung, kurang berkenan dengan apa yang Mas Tulus sampaikan. Mas Tulus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Kalau bisa besok live lagi, nanti saya cek dulu kenapa saya nggak bisa live hari ini. Wifi-nya kah atau memang sedang ada kendala di akun Google saya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.